Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di mana kami ingin membahas analisis hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan perilaku konsumtif mahasiswa di kota Surabaya. Untuk anggota dari kelompok kami, ada saya Riko Saputra dengan NRP akhir 015, ada Nafila Maulana dengan NRP akhir 045, ada Vincentius Jansen Ezra dengan NRP akhir 075, ada Alia Larasati dengan NRP akhir 115, dan ada Prayuga Ihsan Maulana dengan NRP akhir 121. Next. Latar belakang dari tema kami yaitu tentang bagaimana media sosial sekarang menjadi bagian penting dalam kehidupan pelajar, mulai dari tempat berkomunikasi, mencari informasi sampai dengan tempat hiburan. Karena sering terhubungnya dengan media dunia digital, pelajar juga sering terpapar iklan dan promosi online yang mendorong mereka untuk membeli barang atau jasa. Menurut Sari tahun 2022, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara intensitas pengguna media sosial dan perilaku konsumtif mahasiswa. Rumusan masalahnya, satu, terdapat hubungan antara intensitas pengguna media sosial. Dua, faktor apa saja yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengguna media sosial dan konsumtif siswa. Yang ketiga adalah dampak sosial dan ekonomi dari perilaku konsumtif mahasiswa. Tujuannya menganalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pengguna media sosial, menggali faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengguna media sosial, melakukan penelitian tentang pengaruh sosial dan ekonomi, manfaatnya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, lalu yang kedua adalah hasil penelitian dapat menjadi dasar dari institusi pendidikan dan membuat kebijakan dalam merancang program edukasi. Next. Oke, masuk ke bab 2 itu tujuan pustaka, itu intensitas penggunaan media sosial. Nah, ini intensitas penggunaan media sosial ini merujuk pada seberapa sering dan lamanya seseorang berinteraksi di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Hal ini mencakup frekuensi membuka aplikasi, durasi penggunaan, serta keterlibatan dalam aktivitas seperti berkomentar atau berbagi konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intens ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku, terutama terkait paparan konten promosi dan gaya hidup konsumtif. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari intensitas penggunaan media sosial. Itu ada tiga. Yang pertama itu ada faktor individu, itu ada usia, pribadi, dan motivasi. Faktor sosial itu ada dukung sosial, norma sosial. Faktor teknologi itu ada aksesibilitas dan fitur platform. Next. Nah, bagaimana hubungan media sosial dengan perilaku konsumtif? Jadi media sosial ini memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang melihat kebutuhan dan keinginannya. Nah, berdasarkan teori user and gratification, itu mahasiswa menggunakan media sosial untuk hiburan dan mencari inspirasi. Namun hal ini juga membuat mereka meniru gaya hidup yang ditampilkan figur publik. Secara keseluruhan, semakin sering seseorang berinteraksi dengan media sosial, itu semakin pula besarnya peluangnya terhadap pengaruh oleh gaya hidup konsumtif. Next. Lalu untuk bab selanjutnya di bab 3, kerangka pemikiran teoritis, di mana kelompok kami membangun kerangka teoritis dari pandangan bahwa media sosial menjadi ruang utama mahasiswa untuk berinteraksi, mencari informasi, dan juga mengikuti tren. Berdasarkan teori use and gratification, mahasiswa menggunakan media sosial untuk hiburan, identitas, dan koneksi sosial yang membuat mereka rentan terhadap promosi digital. Sehingga, oleh karena itu, semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin besar juga pengaruhnya dalam membentuk persepsi, motivasi, dan tindakan konsumsi mahasiswa. Sehingga kita dapat memberikan ada beberapa variabel di mana ada variabel independen atau X, yaitu intensitas penggunaan media sosial meliputi sering membuka platform, lama durasi, hingga menggunakan media sosial untuk hiburan tren dan juga informasi. Lalu untuk variabel dependen atau Y, yaitu perilaku konsumtif mahasiswa, di mana meliputi impulsif buying, mengikuti tren yang muncul di media sosial, hingga belanja daring walau barang tidak terlalu dibutuhkan. Untuk dasar teori pendukung kami, yaitu ada yang pertama Kaplan dan Hamlin, media sosial sebagai ruang interaksi digital, dan yang kedua ada use and gratification, yaitu penggunaan sesuai kebutuhan dan motivasi. Lalu yang ketiga yaitu perilaku konsumen dipengaruhi faktor psikologis dan juga sosial. Next. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu hubungan antar variabel berat dan juga logika, di mana intensitas penggunaan media sosial yang tinggi membuat mahasiswa lebih sering terpapar konten komersial seperti iklan, ulasan barang, giveaway, dan juga bahkan hingga kayak YouTube influencer. Sehingga untuk hubungan dari antara variabel X dan juga Y bersifat positif. Semakin intens penggunaan media sosial, semakin tinggi kecenderungan perilaku konsumtif, di mana dari hubungan variabel X terhadap Y memiliki hubungan yang positif sehingga menghasilkan intensitas yang tinggi yang menyebabkan paparan iklan menjadi tinggi.
Dari paparan yang tinggi tersebut mendorong konsumtif meningkat dan dari dorongan meningkat terjadi pembelian impulsif dan mengikuti tren. Untuk alur logikanya, dari penelitian yang kami gunakan yaitu mahasiswa aktif menggunakan media sosial dalam durasi panjang hingga muncul perilaku konsumtif seperti impulsif buying dan juga belanja daring secara berulang kali. Yaitu, yang selanjutnya yaitu ada model kerangka pemikiran di mana secara singkat dari penelitian kami yaitu intensitas penggunaan media sosial yaitu dari variabel X akan berhubungan menjadi paparan konten ya dan juga konten tren dan sehingga menimbulkan dorongan emosional dan juga sosial dan akan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif yaitu di variabel Y. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Penelitian ini merupakan merumuskan dua hipotesis, yaitu H0 yang menyatakan bahwa intensitas pengguna media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, serta H1 yang menyatakan bahwa intensitas pengguna media sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa baik secara positif maupun negatif. Lalu yang kedua, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis menggunakan partial least square atau SAMPLS yang tujuannya yaitu menguji hubungan antara intensitas pengguna media sosial atau variabel X dengan perilaku konsumtif mahasiswa atau variabel Y. Nah, pendekatan ini telah banyak digunakan dalam penelitian serupa di berbagai universitas. Contohnya adalah Yogyakarta State University menemukan bahwa intensitas penggunaan media sosial secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui faktor efikasi diri. Lalu untuk populasi dan sampel. Populasi penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif di Kota Surabaya yang menggunakan media sosial secara rutin dengan estimasi 450.000 mahasiswa dan sekitar 98% diantaranya aktif menggunakan media sosial. Kami menggunakan teknik purpose sampling untuk memilih responden yang memenuhi kriteria, yaitu mahasiswa berusia 18-25 tahun, berdomisili di Surabaya. Next. Baik, selanjutnya pada bab 4, subbab 4.4 yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner atau instrumen utama berisi pernyataan tertutup menggunakan skala Likert 1-5. Yang kedua ada observasi non partisipan, yaitu peneliti mengamati perilaku mahasiswa ketika menggunakan media sosial. Yang ketiga yaitu dokumentasi sekunder, yaitu digunakan untuk memperkuat landasan teori dan memperbandingkan hasil penelitian. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu subbab 4.5. Instrumen penelitian seperti yang dijelaskan pada bab 3, yaitu yang pertama ada instrumen variabel X, intensitas penggunaan media sosial. Yang kedua ada instrumen variabel Y, yaitu perilaku konsumtif. Lalu instrumen ini diuji melalui dua uji. Uji validitas, memastikan pertanyaan mengukur variabel yang tepat, dan uji reliabilitas, memastikan konsistensi jawaban responden. Selanjutnya, pada subbab 4.6 teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa tahapan. Untuk analisis sendiri menggunakan metode partial least square structural equation modeling atau SAMPLS. SAMPLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar variabel laten secara simultan, tidak memerlukan data berdistribusi normal secara ketat, serta sesuai digunakan pada ukuran sampel penelitian yang relatif kecil. Ghazali dan Latham tahun 2015. Lalu untuk selanjutnya yaitu di desain penelitian yang kami gunakan, di mana untuk analisis hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Surabaya. Untuk interestnya, ini akan berhubungan dengan ide maupun teori yang kami gunakan, di mana ini akan berpengaruh satu sama lain, mulai dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial, lalu ide yang kami gunakan yaitu media sosial sebagai ruang promosi iklan dan juga gaya hidup, serta untuk teori yang kami gunakan yaitu use and gratification, teori milik dari Katz dari tahun 1974. Lalu
Dari interest dan juga ide yang telah kita gunakan akan memunculkan dari konseptual di mana variabel X yang telah disebutkan sebelumnya yaitu intensitas penggunaan media sosial dan juga variabel Y yang dimana yaitu perilaku konsumtif dari mahasiswanya dan akan berpengaruh terhadap operasionalnya dan juga didukung oleh choice research method yang kami gunakan di mana jenis penelitian yang kami gunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan SMPLS yaitu Structural Acquainting Modeling. Lalu dari berbagai interest dan juga ide dan juga serta teori yang kami gunakan memiliki populasi dan juga sampling yang kita gunakan yaitu di populasi yang kita gunakan yaitu mahasiswa di kota Surabaya terutama di ITS dengan rentan umur 18 hingga 25 tahun. Lalu dari hasil konseptual, kerja riset mata dan juga populasi dan serta sampling yang kami gunakan akan menghasilkan observasi di mana kita menggunakan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Dari hasil penyebaran Google Form tersebut, kita akan melakukan processing data yaitu di mana ada editing dan juga coding. Yang kedua yaitu tabulasi, yang ketiga analisis statistik deskriptif dan juga inferensial dengan bantuan menggunakan terutama dengan SMPLS. Lalu ada uji validitas dan juga reliabilitas. Dari data processing tersebut, kita akan melakukan analisis di mana analisis yang kami gunakan yaitu analisis hubungan langsung dilakukan untuk melihat pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa melalui uji koefisien dan juga bootstrapping. Lalu ada analisis pengaruh tidak langsung serta ada evaluasi godness of fit yaitu mencakup uji validitas, reliabilitas dan juga hingga FVIF. Lalu selain itu juga ada interpretasi hasil dilakukan dengan nilai signifikasi dan koefisien jalur. Lalu sehingga menghasilkan atau hasil penelitian yang kami harapkan atau di aplikasi ini kita memberikan gambaran tentang pengaruh intensitas media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu menjadi dasar untuk merancang edukasi literasi digital agar mahasiswa lebih bisa terhadap konten komersial yang ada di platform media sosial. Lalu yang ketiga yaitu memberikan masukan bagi kampus ataupun pembuat kebijakan untuk memperkuat program penggunaan media sosial yang sehat agar tidak terjadi impulsif buying. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.